Jangan sampai setahun kemudian bagi waris, kada boleh. Atau bagi waris juga cuma bagi rata langsung, kada boleh juga. Ada kasihan aja, kami ikhlas sama ikhlas aja. Berarti di sinilah pembagian yang menurut Al-Quran ada 6, ada dapat separuh, dapat seperempat, dapat seperdelapan, dapat 2/3, dapat sepertiga, dapat seperenam. 6 macam pembagian jatah furudul muqaddarah narenya. Nah, lalu yang mendapat separuh itu cuma 5 orang dengan masing-masing berisi syarat-syaratnya. Di antaranya suami bisa dapat separuh. Nah, apabila apa? Apabila yang meninggal ini istri kada ada anakan. Nah, itu. Dan berikutnya yang tadi juga. Termasuk tadi anak perempuan punya saurangan. Kada dedang sanak laki-laki yang masabahi. Nah, imbah itu pulang. Apa tadi? Dapat separuh juga. Lalu yang dapat seperempat bang 2 orang. Kita ini belum lagi berhitung, hanya menentukan dapat jatahnya aja nyar. Belum lagi berhitung. Lalu yang mendapat seperempat bang 2 ikung aja. Bisa suami, bisa istri. Tapi ada syarat-syaratnya. Suami dapat seperempat, artinya kada jadi setengah dapat. Sebab apa? Sebab yang meninggal ini si istri ini ada berisi anak atau berisi cucu. Nah, dapatnya jadi seperempat. Imbah itu pulang yang dapat seperempat nih istri, berarti kan suami meninggal nih. Ini 2 itu aja meninggal, nggak ada istri atau suami, antara 2 itu aja. Meninggal si istri, hidup si suami. Nah, maka suami ini jatahnya bisa 2, bisa dapat setengah, bisa dapat seperempat. Nah, sedangkan istri pang, istri ini jatahnya 2 juga, bisa dapat seperempat, bisa dapat seperdelapan. Istri ini, bila laki ini meninggal, si istri itu kada mau dapat setengahnya, bisa seperempat atau seperdelapan. Itu dulu hukum pembagiannya dulu. Nah, apa aja alasannya itu? Nah, istri jika suaminya yang mati itu tak ada meninggali anak, artinya kada meninggalkan anak nih, anak kada banakan, dapat seperempatnya. Tapi bila si laki tadi banakan banyak, menjerau anak yang laki nih, nah dapatnya seperdelapan aja si bini tadi. Nah, jadi yang mendapat seperdelapan ialah hanya 1 istri jika yang mati itu meninggalkan anak atau ibin-ibin, cucu laki-laki dari anak laki-laki. Nah, itu contoh misalnya meninggal bini, yang laki ada, meninggal bini yang laki ada. Yang bini ini dilihati bisi abah ada seikong, tapi yang bini ini kan kada dibianakan. Nah, laki itu dapat berapa ya? Nah, seperempat kah? Seperdelapan kah? Separuh. Ruknya bini batagar. Separuh ya kalau. Nah, separuh sisanya pang segan siapa tuh? Segan abahnya. Nah, itu contoh yang sederhana dulu menghitungnya tuh, enggak itu. Misalnya kan engkau ini meninggal bini ini sugih, yang ada laki, lah yang ada laki, mbah itu pulang, yang ada pulang anak laki-laki ada, anak bini ada berdua ikung mesti anak laki-laki ada, anak bini ada seikung berdua. Nah, berapa dapat yang laki itu? Seperempat lah. Nah, pahamnya lah. Seperempat. Nah, sisanya bang segan siapa? Segan anak. Kayak apa pembagiannya tuh? Laki-laki sikung, bini sikung. Nah, dibagi 3 dulu. Harta yang jatah tadi tuh dibagi 3. Pas aja lah sisanya. Oh, pas aja ada bagian lagi lah. Kan seperempat, bagi 4, seperempat laki, bagi si mayit 3 sisa ya. Kalau 2 anak laki-laki, 2 itu sekedar anak laki-laki, 1 untuk anak perempuan. Nah, kayak itu.
Kalau dijadikan duit kan mudah aja, kalau kan seperempat 4 juta misalnya duitnya. Nah, laki seperempat 1 juta, sisa 3 juta. Nah, anak laki-laki ini dua bagian bini-bini dapatnya. 2 juta anak laki-laki, 1 juta anak perempuan. Kayak itu pembagiannya. Dan ini kada boleh dibagi rata langsung. Nah, ini dikatakan ini bilainya sudah meninggal abah misalnya. Itu tuh kan ada urutannya malam, ya urutan malam. Apa dianukan anunya lunas hutang segala macam. Nah, wasiatnya dijalankan hanya bagi waris. Jangan sampai 1 tahun kemudian hanya bagi waris. Kada boleh. Atau bagi waris juga cuma bagi rata langsung. Kada boleh juga. Kada kasihan aja, kami ikhlas sama ikhlas saja aja. Tetapi hukumnya berdosa karena kada menjalankan kewajiban. Karena menjalankan hukum faraid apabila rukunnya terpenuhi itu hukumnya fardu ain. Rukunnya kan ada rukunnya sudah 4 kan 3 rukunnya. Bila terpenuhi itu fardu ain melaksanakan. Kayak namun hendak membari-bari kasihan adingku bini-bini aja, maka ini banyak mahar kekuitan aja, maka dapat 1 juta aja, aku 2 juta aja. Dibagi dulu, bila sudah tuntuk pembagiannya, julung ke 2 jutanya lu anak ading seorang tuh. Jadinya dapat 3 juta seorang sugih juga. Kayak itu caranya, cuma kita dibagi secara faraid dulu. Nah kayak itu caranya. Ada juga yang salah. Yang salah yang banyak ini karena bila aku mati aja, si Anu dapat ujar yang abah nih, si Anu yang dapat pahuman di situ, si Anu tukun tuh sebuah itu kada sah. Lalu meninggal si Din tadi menjalankan cara yang si Anu dapat itu kada sah tuh, terhapus dengan sendirinya, kada boleh, haram hukumnya. Nah, jadi mau hendak berbagi-bagi tadi, nah sebelum meninggal itu langsung dijulung. Kumpulkan dulu anak buah, anak berbagi-bagi nih sebelum meninggal. Boleh aja bagi-bagi dulu boleh, tapi langsung diserahkan serah terima jadi hak milik berubah. Nah, langsung jangan kaina membaginya imbah meninggal. Amun kaina membaginya imbah meninggal itu berlaku hukum faraid. Jadi sebelum meninggal, aku nih pinahnya 1 tahun lagi meninggal jadi yang abah nih. Nah, pinah menahu abahnya. Nah, ini toko yang di situ kubariakan sagan nyawa. Nini kunci tokonya, nini sertifikatnya ambil segan nyawa. Yang itu kapal yang gondol itu segan nyawa itu ambil anunya bagi kabun yang gatah itu banyak segan nyawa. Nah ini anu beratan ini sertifikatnya bagi-bagi sudah sidin berdahulu. Jadi sidin meninggal dunia dalam keadaan fakir bigairi hisab, kada dihisab orang cagarnya. Nah ini amalan bagi hisab kada bisa harta lalu loh. Nah, tahu pang jagar seminggu lagi meninggal kayak itu caranya. Jadi begini hisap kita. Nah pada hisap pada ada baju selambar aja di awak. Nah dibagi-bagi sudah. Masalah rata atau kada rata itu tasarah ulun, tasarah ampun harta tuh aja kada wajib rata tuh. Lalu bahirian napa ulun bah kapal ulun hendak kabun-kabun gatah aja. Tasarah kuai jadi yang abah harta-harta kok boleh aja kada dalimnya tuh. Nyak tasarah aja harta sidin juga. Seandainya sidin julung ka urang kan boleh. Asal sidin menjulungnya masih sehat walafiat. Kumpulakan anak-anak 10 yang juragan tanah nih. Nah, sakalinya bata kumpulan barataan seluruh harta kona kaina. Kuculung lawan si Anu tak kajutan yang 10 tadi tuh. Anak kada apa kada sah hibah narannya sah aja nih tuh karena orangnya masih hidup sah aja nih tuh. Yang kada sah tadi aku berwasiat lah bila aku meninggal julung hartaku bertahan lawan si Anu, nah itu kada sah, hanya 1/3 yang boleh itu kalau wasiat. Ini kan kada berwasiat orang yang masih hidup tasarah aja. Nah jadi anak ini berpikir benar kayak apa kita nih jangan dapat bertahan deh abah ini memberi. Nah, boleh aja sah itu hibah naranya, cuma mbah membarin itu langsung urus sertifikatnya. Nah, kayak itu cak ibarat maimpakakan mau kapakan langsung urus. Nah, itu jadi jelas. Nah, kayak itu caranya itu boleh aja kayak itu kada salah tuh. Wallahu a'lam.